iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya dengan mencari ilmu itu jalan-jalan surganya Allah. Seperti biasa di waktu subuh kita berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan subuhul khair ya, al barokah itu adalah tetapnya kebaikan, waziyadatul khair, dan bertambah berlimpahnya berbagai kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana biasa kita mengawali dengan mengkaji ilmu dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji 30 pelajaran dari Ramadan ya, yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melihat walaupun ini adalah sesuatu yang rutin ya di setiap tahun, tetapi barangkali kita belum maksimal ya di sepertiga kemarin. Mudah-mudahan di sepertiga kedua kita semakin mujahadah, semakin bersungguh-sungguh ya melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh di bulan Ramadan. Nah, ada 30 pelajaran dari Ramadan Nabi ya, bagaimana Rasulullah melaksanakan Ramadan. Mulai dari beliau bergembira ya, sangat bergembira, atakum Ramadan syahrun mubarak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat gembira dan mengumumkan gitu ya berita gembira ini, bahwa atakum Ramadan, sungguh telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, faradallah azza wa jalla alaikum siyamah, yang diwajibkan atas kalian saum, tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit ya, dibuka, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup, wa taghulu fihi maradatus syayatin, dan juga setan dibelenggu ya. Kemudian lillahi fihi lailah, kemudian ada sebuah malam milik Allah, lailatun khairum min alfi syahrin, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan, terhalangi dari mendapatkan kebaikan Ramadan. Nah, jadi yang pertama bergembira, kemudian Rasulullah ya di sini mungkin ini tidak akan dijelaskan karena ini sudah sangat populer ya. Nah, intinya ketika masuk Ramadan, yasiru walatu asiru ya, mudahkan jangan mempersulit, basyiru walatu nafiru, beri kabar gembira kepada orang-orang, jangan membuat lari. Nah, kemudian bagaimana saum beliau di bulan Ramadan, yang kedua ya, bahwa hadis dari Ibnu Umar, taroi annas al-hilal, manusia saling melihat hilal, fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu fasamahu wa amaran nas bisiyami, maka aku beritahukan kepada Rasul bahwa aku sudah melihatnya, kata Ibnu Umar ya, maka beliau pun saum dan menyuruh manusia untuk saum. Jadi ketika tahu ya masuk awal Ramadan, maka sesungguhnya wajib ya saum. Nah, faman syahida minkum asyhara falyasum, barang siapa yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah saum di bulan itu. Jadi betul-betul berilah perhatian besar terhadap saum Ramadan ya, bahwa kita saum dengan mengimani bahwa Allah sudah mewajibkan Ramadan ya, berharap pahala. Kemudian juga di sini man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang saum Ramadan karena iman, mencari pahala, maka diampuni ya apa yang sudah lalu dari dosanya. Nah, kemudian yang ketiga langsung saja, bagaimana qiyamul lail Nabi di bulan Ramadan gitu ya. Kalau saum tadi ya udah sangat banyak dibahas ya. Lagi ngaji dulu sebentar ya.
lagi ngaji dulu ibunya gimana ya nanti salah. Nah jadi kemudian qiyamul lail Nabi di bulan Ramadan ya, bagaimana tarawih Nabi di bulan Ramadan. Nah kita lihat ya hadisnya dari Zaid bin Thabit, hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anna Rasulullah ittakhadha hujrah, bahwasanya Rasulullah membuat sebuah bilik. Qala hasibatu annahu qala min hasir, aku mengira bahwa dia berkata dari jerami ya biliknya itu. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, fasalla fiha layaliya, kemudian Rasulullah sholat di dalamnya beberapa malam gitu ya. Fasalla bisolatihi nasun min ashabihi, kemudian sholatlah manusia dari para sahabat beliau dengan sholat beliau. Falama alima, maka ketika beliau tahu, ja'ala yaqudu, mereka pun duduk. Fakharaja ilaihim, kemudian Rasulullah keluar. Faqala, dan bersabda, faqad araftu allazi ra'aitu min sani'ikum, sungguh aku telah tahu apa yang kulihat dari perbuatan kalian. Nah jadi perhatiannya dengan sholat malam Ramadan, hendaknya sholat itu betul-betul dilakukan karena iman ya. Memang disyariatkan, disunahkan sholat malam Ramadan supaya berharap ridho pahala di sisi Allah ya. Nah di sini man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang sholat malam Ramadan karena iman, karena mencari pahala dari Allah, maka diampuni untuknya apa yang sudah lalu dari dosanya. Nah jadi bahwa mendirikan sholat malam di Ramadan itu tidak wajib tetapi sunnah, tetapi memiliki keutamaan yang sangat agung gitu ya. Tadi berdasarkan hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah memberikan dorongan untuk mendirikan sholat malam Ramadan tanpa perintah yang kuat ya, tetapi man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang mendirikan sholat malam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang sudah lalu dari dosanya. Kemudian Rasulullah wafat dan perkara tersebut tetap berada seperti itu. Kemudian seperti itu pula ya di masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah baru kekhalifahan Umar ya, berjamaah gitu ya. Kalau dulu mah zaman Rasulullah kan Rasulullah membuat hujrah tadi ya sendiri gitu ya. Kemudian di zaman Abu Bakar juga masing-masing. Nah di zaman Umar yaitu dengan berjamaah karena syiar ya di masjid-masjid. Nah, jadi kalau zaman Rasul sama zaman Abu Bakar itu masing-masing ya sholat tarawih itu. Tapi kalau di zamannya Umar karena untuk syiar maka dilakukan secara berjamaah. Nah kemudian di sini juga ya, dan jika Anda sholat bersama dengan imam maka jangan berpaling menyelesaikan sholat sebelum imam selesai, sampai selesai gitu ya, jangan duluan misalnya. Bahwa inna rajul, sesungguhnya seseorang idza sholama al imam, ketika sholat bersama imam, hatta yansorifa, sampai selesai, husibalahu qiyamal lail, dihitung pahala sholat sepanjang malam. Kemudian seperti itu ya, bahwa misalnya ada juga yang dia itu misalnya biasanya 11 tetapi imamnya misalnya 23 misalnya, karena nah maka di sini silahkan saja misalnya mengikuti seterusnya. Nah kemudian di sini juga disampaikan bahwa inna min ahsanina sautan bil Quran alladzi idza sami'tuhu yaqra hasibtumuhu yahsyallah. Sesungguhnya termasuk diantara yang paling bagus suaranya dengan Quran adalah jika kalian mendengar seseorang baca Quran, maka kalian menilainya dia sedang takut kepada Allah. Nah jadi carilah imam yang suaranya bagus gitu ya, yang bisa menambah kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau perempuan itu lebih baik tarawih itu di rumah ya, seperti hadis yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perempuan itu lebih utama di rumah. Bahkan salah satu istri Rasul ya membuat dan yang paling lebih baik juga di kamar, di rumah juga, di kamar yang di tempat khusus gitu ya, yang di tempat khusus, bahwa di tempat khusus itu
harus misalnya di sebuah rumah itu kalau diusahakan ada tempat khusus untuk sholat gitu ya, karena itu lebih baik perempuan itu seperti itu. Jadi sholat di tempat khusus lebih utama ya daripada di kamar. Dari kamar lebih utama daripada di ruang tengah. Nah, ruang tengah lebih utama daripada di luar rumah lebih utama daripada di masjid kampung lebih utama daripada masjid jami misalnya. Jadi untuk perempuan, tetapi kalau misalnya di masjid dengan imam yang lebih utama, bacaannya fasih misalnya, kemudian ada tausiah misalnya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya ke masjidnya juga tidak berdandan, tidak pakai wangi-wangian gitu ya, menghindarkan dari fitnah gitu. Nah, itu juga boleh, sebetulnya boleh, jangan dilarang ya istri-istri kalian untuk ke masjid, tetapi tentu saja yang lebih utama itu perempuan itu sama ya sholat tarawih juga di rumah. Tetapi kalau ada nilai yang lebih tinggi, misalnya di rumah hanya 15 menit sholat yang males-malesan misalnya, nah itu mah tidak lebih khusyuk daripada itu. Nah, silahkan saja, misalnya itu berbeda kondisinya ya setiap orang. Nah, kemudian nah di sini ya ketika sholat tarawih perbaguslah sholat, panjangkan. Nah ini kan di zaman Nabi mah kan sampai sholat Rasul itu sholat tarawih itu ya sampai tengah malam atau sampai sepertiga malam gitu. Jadi sangat panjang-panjang bacaannya gitu ya. Nah di sini misalnya ada juga yang berdasarkan hadis dari Abu Salamah ya, bahwa pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyra rak'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira, faqala ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Jadi Rasulullah tidak pernah menambah di bulan Ramadan ya, tidak juga di selain yang lain ya, lebih dari 11 rakaat. Nah, itu kan yang 23 itu di zamannya itu ya, tadi ya di zamannya Umar. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah menambah di bulan Ramadan, tidak juga di yang lain 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Maka jangan engkau tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, maka jangan tanya beliau tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Kemudian Aisyah berkata, maka aku katakan, wahai Rasulullah, tidakkah Anda tidur sebelum Anda witir? Maka Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, sungguh kedua mataku tidur sementara hatiku tidak tidur. Nah, jadi di sini ya diantaranya. Kemudian su'ila Rasulullah ayu sholat afdal qala tulul kunut. Rasulullah ditanya tentang sholat mana yang paling utama, maka beliau menjawab yang panjang berdirinya, yang panjang membaca Al-Qur'annya ya. Jadi makanya Rasulullah kan walaupun 11 ya, tetapi sampai setengah malam, sampai sepertiga malam gitu ya. Nah, bahwa beliau memanjangkan. Nah, misalnya jadi jika kita sholat tarawih bersama dengan imam, kemudian memanjangkannya sampai fajar, maka jangan Anda termasuk golongan orang yang berdosa, akan tetapi teruslah bersama imam di dalam sholatnya. Misalnya si imam itu sholat tarawihnya sampai pernah Rasulullah juga ya sholat tarawih itu sampai mendekat, memanjangkan itu sampai dekat dengan fajar gitu ya, sehingga para sahabat sahurnya itu sebentar gitu ya, pernah gitu. Jadi saking panjangnya gitu ya, bervariasi Rasulullah itu ya, ada kadang sholat tarawihnya sampai tengah malam, sampai sepertiga malam, sampai mendekati azan juga ya. Nah, jadi seperti itulah. Nah, di sana di antaranya ini nih, bahwa sumna kami saum ma'a Rasulillah bersama Rasulullah Ramadan di bulan Ramadan, falam yakum bina syai'an minasyahri, maka beliau tidak berdiri sholat bersama kami dengan sesuatu pun dari bulan itu hingga tersisa 7 hari. Jadi beliau sholat bersama kami sampai sepertiga malam.
Nah jadi sumna amar Rasulullah Ramadan falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un faqoma bina hatta dhahaba sulusul laili. Nah jadi Rasulullah sholat malam bersama kami sampai sepertiga malam. Nah jadi dalam beberapa waktu Rasulullah sulusul lail falam makanat asadisah lam yakum bina, maka pada hari sisa yang keenam ya, sisa hari yang keenam beliau tidak berdiri sholat bersama kami. Nah maka pada saat sisa hari yang kelima beliau berdiri sholat bersama kami. Jadi ini menunjukkan bahwa ini kan bukan sholat wajib ya Rasulullah, bahwa ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya kadang beliau bersama para sahabat, kadang enggak gitu ya. Nah kemudian beliau berdiri sholat bersama kami hingga separuh malam. Nah jadi di sisa hari yang kelima ya, misalnya di Ramadan ke-25 beliau berdiri sholat bersama kami hingga separuh malam. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, seandainya Anda melakukan sholat nafilah bersama kami untuk mendirikan sholat malam ini, maka dia berkata, Rasul menjawab, sesungguhnya seseorang jika dia sholat bersama imam sampai selesai, maka dihitung untuknya sholat sepanjang malam. Dia berkata, maka pada malam sisa yang keempat ya, di hari ke-26 beliau tidak berdiri sholat ya bersama para sahabat. Maka pada malam sisa yang ketiga beliau mengumpulkan keluarga, istri-istri beliau gitu ya, di ke-27 berarti ya, di hari ke-27 Rasulullah ya mengumpulkan keluarga, istri beliau, orang-orang, lalu beliau sholat bersama dengan kami hingga kami khawatir kehilangan falah. Dia berkata, saya katakan, apa itu falah? Maka dia menjawab, sahur. Kemudian beliau tidak berdiri sholat bersama kami sisa bulan tersebut. Nah jadi di malam ke-27 Rasulullah itu sholat itu sampai hampir gitu ya, hampir para sahabat kehilangan waktu sahurnya gitu ya. Bahwa fala makanat asalisa jamaah lahu wa nisa'ah wan nas faqama bina hatta khashina ayyaputana al falah, sampai kami teh khawatir ya nggak bisa sahur. Qala qultu wa mal falah qala as-sahur tsumma lam yakum baqiyatash syahri. Kemudian di sisanya di tanggal 28, 29, 29 beliau tidak berdiri sholat bersama kami sisa bulan tersebut. Jadi kadang bersama para sahabat, kadang Rasulullah di rumah gitu ya. Nah jadi variasi seperti ini. Nah jadi bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah SAW, luar biasa sekali ya, bahwa Rasulullah itu tadi bahwa sampai kadang sepertiga malam ya misalnya, kemudian kadang setengah malam, kadang tadi di hari ke-27 sampai mau sahur juga ya, waktu saja sangat sedikit gitu. Nah subhanallah sekali. Nah jadi yang paling utama dalam mendirikan malam Ramadan adalah ini yang paling utamanya ya. Nah di sini walaupun ini berbeda-beda pendapat, tetapi dalam buku ini diantaranya yang paling utama adalah 2 rakaat salam dan menutup sholat malam dengan witir. Nah di sini misalnya diantaranya Ibnu Umar bertanya kepada Rasul tentang sholat malam, sholatul lail masna fa idza khasya ahadukum asubha sholat rakaatan wahidatan tutiru lahu ma qad sholat. Jadi tetapi kebanyakan yang 443 atau yang kalau 23 ya 22 itu kebanyakan seperti itu. Nah, tapi di sini diantaranya petunjuk Rasulullah di sini seperti ini ya, hadis Bukhari Muslim, bahwa sholatul lail, sholat malam itu masna 2 rakaat fa idza khasya adukum asubha, maka salah seorang khawatir masuknya waktu subuh, sholat rakaatan wahidatan, maka dia sholat 1 rakaat yang menutup untuknya sholat-sholat yang sudah dilakukan, tutiru ma qad sholat. Kemudian ij'alu akhira sholatikum billaili witron, jadikan witir ganjil sebagai akhir dari sholat kalian di waktu malam. Nah kemudian bagaimana berbuka Nabi di bulan Ramadan gitu ya. Nah tadi qiyamul lailnya kita sudah tahu ya, kalau kita mah sangat jauh ya, mungkin jam 8:30 juga udah selesai ya, kadang ada yang jam 8 juga udah selesai, paling itu jam 9 ya.
kalau Rasulullah subhanallah sekali ya, yang kebanyakannya itu tadi ya sepertiga malam gitu ya, dari itu kemudian setengah malam gitu ya, bahkan hampir fajar gitu. Kemudian bagaimana berbuka Nabi di bulan Ramadan? Nah, di sini Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat, bahwa Rasulullah ini disunahkan ya berbuka itu dengan beberapa butir rutob, kurma segar, qabla ayusaliyah ya, sebelum beliau sholat maghrib. Jadi buka dulu dengan rutobat. Fa'ilam takun rutobat, dan jika tidak ada kurma basah, fa'ala tamarot, maka beliau memakan beberapa butir kurma kering. Fa'ilam takun hasawat min ma'i, jika tidak punya kurma maka meneguk beberapa tegukan air. Makanya bismillah langsung ya meneguk gitu ya, beberapa tegukan air. Nah, di sini pokoknya jika berbuka dari saum ya, maka berbukalah dengan rutob dulu disunahkannya ya. Beberapa rutob yang kemudian jika tidak ada rutob, tamar, kurma kering. Jika tidak ada tamar, maka dengan beberapa tegukan air. Nah, di sini jika kita saum, maka berdoalah dengan apa yang datang di dalam hadis Ibnu Umar, bahwa idza aftara qala zahaba zama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang sahihnya yang ini ya hadisnya. Jadi kalau yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, itu ada hadisnya dhaif gitu ya. Tetapi kan kalau berdoa walaupun dhaif juga sebetulnya bisa dipakai, cuman ketika ada yang lebih sahih, misalnya ini ya, karena Rasulullah idza aftara, Rasulullah ketika berbuka beliau membaca doa zahaba zama'u, hilanglah dahaga, wabtalatil uruku, basalah tenggorokan, wasabatal ajru, dan tetaplah pahala insyaallah. Nah, kemudian bersegera ya berbuka itu, jangan dinanti-nanti gitu ya. Nah, jangan ditunda-tunda. La yazalunas bi khairin ma'ajalul fitra, manusia senantiasa dalam kebaikan ketika mensegerakan berbuka. Hendaklah kita termasuk orang yang mensegerakan berbuka ya dari saum, dan segera sholat gitu. Jangan menjadi orang yang mengakhirkan buka dan mengakhirkan sholat. Nah, di sini ada hadisnya ya, dakhaltu ana wa Masruq, aku dan Masruq pernah menemui ala Aisyah, kepada Siti Aisyah. Fakulna, kemudian kami berkata, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, rajulani min ashabi Muhammad, bahwa ada dua orang dari sahabat Nabi Muhammad, ahaduhuma yu'ajilul iftar wa yu'ajilus sholah, salah seorang dari keduanya segera berbuka dan segera sholat. Wal akhar, sedangkan yang lainnya yuakhirul iftar wa yuakhirus sholah, mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan sholat. Qalat ayyuhumal ladzi yu'ajilul iftar wa yu'ajilus sholah, qala qulna Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah. Maka beliau bertanya ya, sahabat bertanya bahwa mana di antara keduanya yang mensegerakan berbuka dan mensegerakan sholat. Maka dia berkata, kami menjawab Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud ya. Maka dia jawab, seperti itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, mensegerakan berbuka dan mensegerakan sholat. Dan hendaklah sholat maghrib dilakukan setelah berbuka ya, karena perbuatan Rasulullah SAW. Nah, kemudian lakukan pemberian berbuka kepada orang yang saum jika mudah ya, jika ada rezeki misalnya, supaya kita mendapatkan pahala orang yang kita beri makanan. Manfaat toroso iman, barang siapa yang memberi buka ya, memberikan buka kepada orang yang saum, kana lahu mislu ajrihi, maka untuknya seperti pahalanya, annahu layan kusumin ajri shaim syai'an, hanya saja itu tidak mengurangi pahala orang yang saum sedikit pun. Nah, jadi bahwa Rasulullah SAW bagi kita yang saum itu diberikan dua kebahagiaan ya, bahwa farhalisaim farhatan, bagi yang saum itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah nanti ya di hari kiamat. Wala khulufu fihi atyab indallah min rihil miski, dan sungguh bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak miski. Baca bismillah ketika buka ya, bahwa nah tadi ya gulam samillah, wahai ya gulam bacalah bismillah dulu, kemudian dan yang lain-lain ya.
Nah, kemudian jika kita saum maka perbanyaklah berdoa. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, salah suda'wat la turadu da'watul walid wa da'watul shaim wa da'watul musafir. Tiga doa yang tidak akan ditolak ya, doanya orang tua, doa yang saum, dan doanya musafir. Pokoknya terus banyakin doa ya ketika saum. Nah, kemudian bagaimana sahur beliau ya, sahur beliau di dalam bulan Ramadan, bahwa an Zaid bin Sabit radhiyallahu an tasaharna, kami makan sahur ma'an Nabi, bersama Nabi, summa qoma ila sholah, kemudian beliau menuju sholat. Qultu kam kana bainal azan was sahur, qala qadru khamsina ayah, berapa jarak antara azan dan waktu sahur? Dia menjawab seukuran 50 ayat. Nah, jadi makan sahur lah ya, untuk saum jangan ditinggalkan makan sahur. Ini adalah sunnah Rasul, pembeda antara saumnya muslimin dengan Yahudi dan Nasrani. Faslu ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatas sahar, pembeda antara saum kita, kata Rasulnya, dengan ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani adalah aklatas sahar, makan sahur. Sahurlah karena di dalamnya terdapat ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tadi keberkahan itu subutul khair wa ziyadatul khair ya, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Makan sahur adalah hidangan yang diberkahi, jangan kita meninggalkan hidangan ini ya ketika saum. Halumma ila hadzal ghida al mubarak, Rasulullah bahwa marilah kemari menuju hidangan yang diberkahi. Nah, di sini ya, nikmat sahur al mukmin at-tamar. Nah, termasuk yang paling afdol ketika makan sahur juga sama kurma lagi ya. Nikmat sahur al mukmin at-tamru, sebaik-baiknya makan sahur orang mukmin adalah kurma. Hendaklah sahur kita pada akhir malam ya, sekiranya jarak antara makan sahur dengan azan sekurang 50 ayat. 50 ayat itu berapa menitan gitu ya. Jadi harus akhir malam gitu ya, jangan panginas dari mulai setengah 3 jam 3 gitu ya. Nah, cukuplah jam 4 mungkin di kita mah ya. Anan Nabi SAW Zaid bin Sabit tasaharo, bahwa Nabi dan Zaid bin Sabit keduanya makan sahur. Falama farogo, maka ketikanya keduanya selesai, min suhurihima, dari sahur keduanya, qala Nabi SAW ila sholah, kemudian Nabi qoman Nabi ila sholah, kemudian Nabi berdiri untuk sholat. Fasolla, kemudian Rasulullah sholat. Kulna li Anasin, kemudian bertanya kepada Anas ya kami, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa duhulihima fi shalah, qala qadru ma yaqra'u rajul khamsina ayah, berapa jarak antara selesai keduanya dari makan sahur keduanya dan masuk keduanya di dalam sholat? Maka dia menjawab seukuran apa yang seseorang membaca 50 ayat. Makan sahurlah dengan apa yang Allah mudahkan ya, baik berupa makanan atau kurma. Jika tidak menemukan ya, pokoknya makan sahur walaupun kita kenyang misalnya, jangan menyatakan dah nggak usah sahur, saya emang nggak lapar gitu ya. Pokoknya itu adalah sunnah bahwa Rasulullah menyuruh ya, tasaharu, makan sahurlah kalian ya, fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, kemudian kalau bisa ajak ya sahabat ya, sahur bersama tadi ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini halumma ila hadzal ghida al mubarak, di mana Irbad dan Sariyah berkata Rasulullah mengundang makan sahur kepada mereka, halumma, sini kemari, ila hadzal ghida al mubarak, menuju hidangan yang diberkahi. Nah, di sini bahwa halumma ilal ghada al mubarak yakni as-sahur. Nah, kemudian arahan beliau ya untuk menjaga saum. Nah, tadi apakah kita renungkan ya, apakah dari yang sudah dipaparkan itu bagaimana kita meniru sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, kemudian arahan beliau untuk menjaga saum, bahwa an Asim bin Laqit, dari Asim bin Laqit bin Saburah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, qala qultu Rasulullah SAW bersabda, akhbirni anil wudu, sempurnakan wudu gitu ya. Qala asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Wa khalil bainal asabi, selak-selaklah jari jemari. Wa balik fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak, menghirup air ke hidung. Ila antakuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan saum.
Jadi jangan gitu ya, misalkan wudhu dalam keadaan saum, istinsyaknya itu disamain enggak. Jadi ketika saum itu menghirup air ke hidungnya ya secukupnya ini ya. Jadi seperti ini. Kalau sedang saum itu diatur gitu ya istinsyaknya juga. Jadi perhatikanlah dengan saum sampai kita tidak terjerumus pada pembatal-pembatalnya. Diantaranya ya, ketika berwudu jangan berlebih-lebihan, misalnya berkumur-kumur sampai air masuk ke kerongkongan, jangan sampai berlebihan beristinsyak gitu ya. Wabalik fil istinsyak illa antakuna soiman, sungguh-sungguh dalam istinsyak kecuali engkau dalam keadaan saum, nggak boleh. Bahwa misalnya ketika sungguh-sungguh istinsyak berkumur dengan sengaja misalnya lalu masuk air ke dalam kerongkongan, maka sesungguhnya kita sudah hal seperti itu berbuka dengan sengaja, nggak boleh gitu ya. Nah kemudian ini untuk pengantin baru Ramadan gitu ya, jangan khawatir jika mendekati istri akan terjadi inzal, keluarnya mani gitu ya, atau syahwat. Nah atau terjadi inzal ketika istri ya misalnya mencium atau menyentuh gitu ya, maka diupayakan gitu ya tidak melakukan hal-hal semacam itu, walaupun secara hukumnya boleh gitu ya, tetapi lebih utamanya untuk menghindarkan diri dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ya bahwa as-saumu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli wa saum junnah lis-shaim farhatan. Nah tadi ya bahwa sudah diperingati oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau almasu ya misalnya, atau mencium atau menyentuh tapi tidak dikhawatirkan inzal, tidak dikhawatirkan keluarnya mani, maka sang suami istri ya mampu menahan nafsu, maka sebetulnya boleh al-ibahah gitu ya. Karena Nabi yuqabilu wa yubashir wa huwa shaim wa kan amlakum liirbi. Nabi terbiasa mencium, mencumbu ya sementara beliau dalam keadaan saum, dan memang beliau itu amlakakum liirbi, paling mampu menguasai birahi, paling mampu menguasai birahi atau menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Nah di sini al-mubasyarah, percumbuan suami istri ya selain jima. Amlakakum liirbih, yaitu yang paling kuat dan paling bisa menahan nafsu di antara kalian dari terjerumus kepada hal itu gitu ya. Nah di sini diantaranya Rasulullah SAW. Kemudian arahan beliau untuk menjauhi pembatal-pembatal saum juga ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Bahwa ini ya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari harus menjaga ya hal-hal yang membatalkan saum. Di antaranya sini marortu ma'a Rasulillah, aku lewat bersama Rasul fi thamani asyroh pada 18 hari ya di bulan Ramadan ya, berarti ya 18 hari min Ramadan. Fa absara rajulan yahtajimu, maka Rasulullah melihat orang yang berbekam ya, dan orang yang al-hajim al-mahjum gitu ya. Nah jauhilah pembatal itu ya. Tetapi dalam hal ini ada dua pendapat juga ya para ulama, karena ada hadis yang lain boleh juga. Nah ini dalam hal bekam ini ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat membatalkan saum. Nah dalam buku ini bahwa diantaranya seperti itu, berbekam misalnya, tetapi kalau yang membekamnya pakai alat tidak membuat batal ya, tetapi yang dibekam gitu. Tetapi dalam hal ini sekali lagi masih ada perbedaan pendapat ya, ada yang berpendapat bahwa tidak membatalkan ya berbekam itu. Nah kemudian juga tentu saja makan minum gitu ya, tidak boleh misalnya diinfus yang larutan nutrisi ke badan misalnya ya, transfusi darah dan lain sebagainya misalnya ini. Kemudian sengaja mengeluarkan air mani dari percumbuan itu yang tadi misalnya, kemudian keluarnya darah haid, darah nifas gitu ya. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha, bahwa perempuan itu, perempuan haid, dia tidak sholat, tidak saum, dan itu adalah kekurangan agamanya. Nah ini ya pokoknya wajib menjauhi hal-hal yang bisa menyeret pada kebatalan puasa ya, atau yang menjadi sebab batal. Misalnya tadi wabalik fil istinsyak, sungguh-sungguh dalam istinsyak ilan takuna soiman, kecuali kalau saum. Nah jadi ini juga wajib menjaga ya dari hal-hal yang menghilangkan pahala,
sah-sah saumnya tetapi pahalanya hilang, seperti dusta, ghibah, namimah, dosa gitu ya. Nah kemudian banyak sekali gitu ya yang harus kita jaga. Misalnya, nah yang lain-lainnya ya sudah dibahas. Arahan Nabi bagi orang yang lupa makan dan minum karena lupa ya. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala idza nasiya, apabila lupa ya, seorang diminta lupa, faakala, kemudian dia makan, wasyariba, minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah menyempurnakan saumnya. Kalau lupa ingat itu langsung disempurnakan ya. Fa inna ma'at amahullah wasaqoh, karena Allah sudah memberinya makan dan minum. Jadi jika lupa kemudian sedang saum, ujung-ujung makan minum ya, maka ketika ingat sempurnakan saum, karena saumnya sah gitu ya, tidak ada kewajiban untuk mengkodok gitu, karena memang lupa ya. Rasulullah bersabda bahwa amakallah wasakoka atim saumaka, Allah sudah memberimu makan minum, sempurnakanlah saumnya. Pahamilah hukum-hukum saum ya, supaya ibadah kepada Allah itu berbasis ilmu ya. Pelajari tentang saum yang sah. Nah kemudian thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim, bahwa nah seperti ini ya, supaya sah atau ibadah saum kita menjadi lebih bermakna gitu ya. Nah jika orang yang saum melakukan pembatal saum, nah ini karena bodoh dari hukumnya, dia tidak tahu ya itu termasuk pembatal, dia berkeyakinan bahwa itu boleh dilakukan, maka tidak ada apa-apa atas dia ya. Tetapi kalau karena ketidaktahuan gitu ya. Nah ini dan lain sebagainya juga ya. Pokoknya ketika kita melihat seorang yang sedang saum minum atau melakukan sebagian pembatal saum, maka harus mengingatkan ya, harus mengingatkan bahwa sedang saum gitu ya. Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa. Nah kemudian boleh bagi orang yang saum mandi untuk mendinginkan badan dengan air ya. Boleh juga untuk berkumur jika air ludah kita kering. Boleh juga untuk membasahi seperti kain dengan air ya, kemudian diletakkan di atas badan kita untuk meringankan panas. Boleh juga duduk di sisi penyejuk ruangan, bahkan berusaha untuk santai ya ketika saum. Nah bahwa seperti ini. Kemudian nah di sini ya, bahwa sebentar. Nah ini udahlah ya. Jadi bahwa intinya asyam junnah, saum itu adalah perisai. Fala yarfas, kita tidak boleh berkata-kata keji. Wala yajhar, jangan melakukan hal-hal bodoh. Wa ini mru'un, ketika ada seseorang qatalahu, memerangi, au syatamahu, atau mencela, falyakul ini soim, tinggal berkata ini soim, aku sedang saum. Marota ini bahwa dua kali ya. Waladzi nafsi bidai lahulu fulisaim atyab indallah ta'ala min rahil miski yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatahu min ajli as-saum li wa ana ajizi bihi wal hasanah bi asyri amsalihah. Ini sering kita bahas ya. Nah kemudian tidak batal saum dengan mengambil sedikit darah untuk analisis ya. Tidak batal juga untuk menggunakan obat semprot atau spray bagi penyakit asma, atau obat tetes mata, atau obat tetes telinga, suntikan yang tidak menyuntikkan nutrisi, jarum endoskopi, jarum insulin, dan obat-obatan secara anal dimasukkan melalui lubang dubur atau vaginal melalui farji, maka ini semua tidak membatalkan saum orang yang saum. Kemudian Nabi mendapati subuh dalam keadaan junub. An Urwah wa Abi Bakrin, hadis dari Urwah dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Ana Aisyah, sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat kana Nabi yudarikuhul fajru, bahwa Nabi fajar menyongsong ya, ketika mendapati fajar menyongsong fi Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi hulmin, dalam keadaan junub ya, bukan karena mimpi basah, namun karena hubungan suami istri, wayasumu, dan kemudian beliau mandi dan saum. Jadi misalnya ketika laki-laki atau perempuan di waktu subuh masih junub, hal ini tidak membatalkan puasa ya, bahkan puasanya sah gitu. Kemudian dia mandi, kemudian dia saum. Akan tetapi hubungan suami istri tersebut dilakukan di waktu malamnya ya, sebelum fajar. Tidak boleh dilakukan di siang hari bagi orang yang saum wajib.
Kemudian bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri di waktu malam dikarenakan Allah membolehkan ya bagi keduanya kalau di malam. Nah, di sini uhillat lakum lailatas siyam arafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, ini jika seorang laki-laki atau perempuan mimpi basah kemudian keluar mani atau tidak keluar mani dan mimpi basah itu terjadi di siang hari, maka saumnya tetap sah. Hal ini tidak membahayakan saumnya sedikit pun, maka hendaknya dia menyempurnakan saumnya. Nah, jadi jauhilah perkara-perkara yang syahwat, jangan sampai berbicara dengan istri yang membangkitkan syahwat ya, demikian juga istri terhadap suami, karena pembicaraan itu dikhawatirkan bisa menghantarkan pada inzal, keluarnya mani gitu ya. Nah, bahwa seperti ini dilipat gandakan ya. Nah, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, ketika misalnya yang saum berbicara dengan perempuan di telepon, HP-nya, maka perhatikan pembicaraan. Jangan sampai pembicaraannya membangkitkan syahwat atau menikmati suara perempuan gitu ya. Ini harus hati-hati karena itu masuknya rofas gitu ya. Maka janganlah berbuat rofas gitu ya, kata Nabi. Nah, juga harus menjauhkan diri dari yang gambar-gambar yang membangkitkan syahwat ya, misalnya majalah, koran, channel TV, karena hari itu termasuk perbuatan rofas ya. Ambillah wasiat beliau, fala rofasa, jangan berbuat rofas. Nah, misalnya jangan berkeliaran misalnya di pasar misalnya dan lain sebagainya, misalnya menuju pokoknya jangan sampai puasa kita itu sah tetapi pahalanya sangat sedikit gitu ya, banyak tergerus, nauzubillah. Kemudian arahan Nabi untuk menjaga pahala saum, ya ayyuhallazina amanu atiullah atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, jangan merusak pahala amal. Wala tubtilu a'malakum, jangan merusak pahala amal-amalmu. Nah, di sini ya, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Bahwa barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, amalan dusta, maka tidak ada, Allah tidak butuh dengan meninggalkan makan dan minum gitu ya, saja gitu, tetapi tetap melakukan hal semacam itu. Jadi jaga pahala saum dengan penjagaan yang sempurna. Di antara bentuk menjaga pahala saum itu adalah menjaga lisan, berpikir tentang kalimat tersebut ya sebelum kita berbicara, berbicara jujur, bermanfaat ya. Misalnya jangan berbicara dusta, kalimat yang diharamkan jangan, pokoknya ini akan mempengaruhi puasa ya, menghilangkan pahala saum. Man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, wal amal bihi, dan amal dusta, maka falaisa lillahi hajah fi ayyada atau amah wa syarabahu. Allah tidak butuh terhadap dia meninggalkan makan minum saja gitu ya. Nah, kemudian menjauhi majelis-majelis yang dikhawatirkan kita berbicara dengan ucapan yang diharamkan, misalnya apa gitu, majelis apa misalnya. Kemudian jangan menulis kecuali ucapan yang selamat dari dusta gitu ya, selamat dari dosa misalnya. Apalagi sekarang di zaman medsos gitu ya. Nah, bahwa jangan sampai kita mengetik sesuatu yang negatif gitu ya, sehingga mengurangi pahala saum kita. Nah, di sini pokoknya idza kanat awwalu lailah min Ramadan, jika ada pada malam pertama di bulan Ramadan itu kan sufidati syayatin, setan-setan dan bangsa jin dibelenggu gitu ya. Pintu-pintu neraka ditutup, lalu tidak dibuka darinya satu pintu pun, pintu-pintu surga dibuka, tidak ditutup satu pun. Kemudian yang penyeru ya ada seorang penyeru ya baghil khair akbil, ya baghy syarr aksir, bahwa wahai para pencari kebaikan majulah, wahai para pencari keburukan berhentilah. Nah, jadi seperti itulah gitu ya. Pokoknya laki-laki atau perempuan jangan sampai ya tadi misalnya memikirkan amal ini boleh atau tidak. Jika boleh maka dikerjakan, jika amal ini diharamkan maka jangan mengerjakan. Nah, jadi jika Anda mengamalkan yang diharamkan maka sudah menghadapkan
amal Anda untuk hilang. Ya tadi ya, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi haja fi ayyada atau amahu syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau amal dusta, maka tidaklah Allah butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, jadi berhati-hatilah dalam hal ini ya. Hindarkan teriakan, ribut, pertentangan dengan batil supaya menjaga pahala saum. Idza kana yaumu shaim ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni imruun shaim. Pokoknya maka jika ada pada hari puasa salah seorang kalian, maka jangan berbuat rofas, jangan berteriak. Maka jika ada seseorang yang mencelanya atau memeranginya, cukup katakan ini imruun shaim, saya sedang saum. Nah, maka jika seseorang mencela, mencaci ya, mengganggu, ucapkan aku puasa, ini imruun shaim, sesungguhnya aku sedang saum. Nah, kemudian di ke-11 ya, satu lagi saja ini ya. Arahan Nabi bagi orang yang terjerumus kepada jima di bulan Ramadan. Nah, di sini an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Nabi, datang seseorang kepada Nabi. Faqala halaktu, qala aku sudah binasa ya. Qala wa ma sya'nuka, apa bagaimana keadaanmu, emang ada apa? Waqatu ala imraati fi Ramadan, aku ya berhubungan suami istri dengan istriku di bulan Ramadan. Fala tastati untuk tiku raqabah, maka kata Nabi ya di sini bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, aku binasa. Nabi bersabda, ada apa gerangan? Dia berkata, aku terjerumus yang melakukan jima dengan istriku di bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, apakah engkau mau memerdekakan seorang budak gitu ya? Tu'tiku raqabah, kolala, bahwa ini kifaratnya itu yang pertama memerdekakan seorang budak. Kemudian dia tidak mampu. Kemudian Nabi berkata, apakah engkau mampu saum 2 bulan berturut-turut? Antasuma syahraini mutatabi'ain, kalau tidak mampu memerdekakan hamba ya, maka saum 2 bulan berturut-turut. Kemudian kolala, dia tidak mampu. Fahal tastati antut emotoan siti namiskina, kalau tidak mampu yang pertama tadi ya, memerdekakan hamba sahaya, tidak mampu. Kalau tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, kemudian masih tidak mampu, kemudian memberi makan 60 orang miskin. Nah, atut imusiti namiskina, apakah kamu mampu ya memberi makan 60 orang miskin? Kolala, dia tidak mampu. Kola ijlis, kemudian Rasulullah menyuruh dia duduk, maka dia pun duduk. Kemudian didatangkan untuk Nabi sekeranjang besar ya, yang ada kurmanya. Kemudian Nabi bersabda, ambil, sedekahkanlah dengannya. Ya udah, kata Nabi ya, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin, di sini ada Nabi menyuruh duduk ya, dengan ada kurma ya sekeranjang besar. Kemudian khud hadza fatasaddaq, ambil, kata Nabi, sedekahkanlah. Nah, kemudian dia menjawab bahwa dia adalah orang yang paling fakir saya adalah orang yang paling fakir gitu ya, bahwa kola la afkor, aku orang yang paling fakir ya, paling miskin di tempatku. Minna fadhahikan Nabi hatta badat nawajiduhu kola at'im anyalak, ya Rasul, mau disedekahkan gimana, saya orang yang paling fakir gitu ya. Kemudian Nabi tertawa sampai gigi seri Nabi terlihat. Kemudian beliau bersabda, berikan ia sebagai makanan untuk keluargamu. Ya udah, untuk keluarga kamu saja gitu ya, kata Nabi. Waspada gitu ya dengan segenap pelanggaran yang diharamkan di siang hari ya, terjerumus seperti itu, maka berhati-hati. Nah, ketika misalnya sudah terjadi sengaja tanpa uzur, maka wajib ya membayar kifaroh. Tadi urutannya itu memerdekakan hamba ya, budak. Jika tidak mampu, wajib untuk saum 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Dikarenakan Nabi memerintahkan orang yang melakukan jimanya itu seperti itu ya. Dan jika si istri sukarela tanpa uzur, maka wajib atasnya membayar kafaroh seperti sang suami. Nah, di sini ya bahwa ini adalah dosa besar ya. Wajib untuk laki-laki perempuan menjaga ya, jangan sampai terjerumus tanpa uzur ya. Ini adalah dosa besar dengan melanggar larangan ya di siang hari dengan melakukan berjima. Wajib atas berdua melakukan untuk membayar ganti ya,
sebagai kodok. Wasum yauman makanah, bersaumlah sehari sebagai penggantinya. Dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau berhati-hatilah Anda wahai muslim dan berbuka di siang hari tanpa uzur. Ini adalah dosa besar ya. Dan Rasulullah bersabda, man aftara, barang siapa yang berbuka yauman sehari min Ramadan, dari bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa uzur, wala marodin, juga tidak sakit, lam yaqdihi siyam ad-dahri wa in soma, maka dia tidak akan bisa mengkodonya dengan puasa setahun sekalipun dia mempuasainya gitu. Nah, jadi sama Allah tidak bisa gitu ya, ketika tanpa uzur tidak saum gitu ya, tidak akan bisa menggantikan walaupun mengkodoknya dengan saum setahun gitu. Nah, seperti itu, berhati-hatilah gitu ya, seperti ini. Kemudian nah mungkin sudah dulu ya, sudah 6:30. Kita ingin tahu bagaimana tadarus beliau gitu ya, kemudian bagaimana kedermawanan Nabi gitu ya, kita akan bahas di sesi berikutnya. Kemudian anjuran umroh ya di bulan Ramadan, kemudian safar beliau seperti apa di bulan Ramadan, kemudian penjelasan Nabi tentang keutamaan saum dan lain sebagainya, insya Allah akan kita bahas di sesi berikutnya. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya di sesi ini. Kita lebih bermakna lagi ya yang dalam menjalankan saum, lebih bersungguh-sungguh lagi bagaimana Rasulullah gitu ya, tarawihnya juga sampai tengah malam, sepertiga malam, bahkan menjelang fajar gitu ya. Nah, kesungguh-sungguhan beliau dalam melakukan berbagai hal gitu ya, walaupun Rasulullah hanya 5 kali ya dalam sepanjang hidupnya, 5 atau 8 ya, tetapi sangat berkualitas sekali. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Mukarramah Bunda Dr. Hajah Binti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan tambah-tambah berkah manfaat ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala ibadah kita menjadi ibadah yang makbulah, yang mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri sama kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka